Iya, pendengar setia Pro 1 di mana saja berada, 94,3 MHz masih bersama Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, salam jumpa kembali bersama tim kerabat kerja dialog interaktif untuk kesempatan siang hari ini. Pendengar, seperti yang sudah diinformasikan untuk Anda, bahwa kebersamaan kita pada hari ini akan membahas terkait dengan menakar peluang dan tantangan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Provinsi Papua Barat. Dan kami informasikan pula bahwa narasumber yang hadir bersama dengan kami saat ini, Insinyur Runaweri Eva MM, beliau adalah Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat. Selamat siang, salam sehat Pak Runaweri. Selamat siang, terima kasih. Iya, dan satunya lagi adalah Ketua Majelis Rakyat Papua, Maxi Nelson Ahoren SE. Selamat pagi Pak Ahoren, selamat siang Pak. Salam sehat. Saya klarifikasi, Pak Maxi belum datang, saya Syors Dedaida. Oh, Bapak Syors Dedaida. Oke, Bapak Syors Dedaida, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat ya, Pak Syors ya? Baik, selamat siang dan selamat datang. Kita masih menunggu satu lagi narasumber kami yang nantinya akan bergabung bersama dengan kita di Studio Pro 1, dan pendengar telah terhubung juga bersama dengan kami via Zoom secara virtual. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dari IPB, Profesor Dr. Insinyur Haryadi Katodiharjo MS. Ya, mudah-mudahan sudah terkonek dan kita bisa menyapa, kemudian bisa mendengarkan suara beliau. Pak Profesor, selamat siang waktu Papua, tapi waktu Indonesia bagian Barat ini masih pagi nih, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sudah tergabung saya. Ya, kita masih kembali akan dicek oleh teman-teman teknik, dan kami berharap Pak Runaweri dan juga Pak Dedaida, ini Pak Maxi Nelson Ahoren bisa bergabung bersama dengan kita ya. Ya, baik. Pendengar di mana saja berada, seperti yang sudah kami informasikan untuk Anda bahwa perbincangan pagi ini kita akan membahas tentang topik menakar peluang dan tantangan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Provinsi Papua Barat. Dan kami juga nanti akan memberikan peluang untuk Anda, memberikan kesempatan untuk Anda berinteraksi langsung dengan keempat narasumber kami melalui line telepon 0823 6056 3566. Sekali lagi 0823 6056 3566. Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau mungkin saran atau masukan Anda terkait dengan topik kita melalui aplikasi WhatsApp. Anda juga bisa mengirimkan pesan lewat SMS atau Anda juga bisa langsung menelpon kami pada nomor telepon tersebut. Iya, pendengar, sejak tahun 1980-an telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan memperoleh pengakuan untuk kegiatan hutan kemasyarakatan yang sudah ada di Indonesia. Kemudian perubahan politik dan politik reformasi, kemudian pelaksanaan undang-undang otonomi daerah ini membuka peluang besar untuk pengembangan hutan kemasyarakatan. Nah, di tahun 2018, Papua Barat dideklarasikan sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunannya. So, kita langsung aja berbincang bersama dengan salah satu narasumber kami dulu. Mungkin saya ke Bapak Kepala Dinas dulu nih, Bapak Runaweri. Pak Runaweri, terkait dengan topik kita, bagaimana masyarakat bisa melihat adanya peluang? Karena kalau kita melihat upaya ini dari tahun 80-an sudah terus dilakukan ya. Malah sekarang sudah semakin bagus lagi karena masyarakat juga ternyata punya peran penting untuk hutan yang ada di wilayah adat. Kita tahu bahwa hampir sebagian besar wilayah Indonesia, terkhusus Papua Barat ini hutannya, kalau kita jalan-jalan di Pulau Jawa atau mungkin Pulau Sumatera, kita masih belum terlalu mendapatkan udara segar di pagi hari. Ya, tapi kalau di sini hutan-hutan di luar Papua Barat ini kan hutan-hutan beton paling banyak, Pak. Sementara kita di sini hutan yang sangat murni masih sangat banyak. Silakan. Baik, sebelum saya mulai, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi pendengar di mana saja berada di Provinsi Papua Barat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian terima kasih untuk pihak Greenpeace, Pak
Niko Mahma dan teman-teman yang sudah memfasilitasi ini dan pihak RRI. Kita harapkan acara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pertama saya mau sampaikan bahwa hutan di Papua Barat ini menurut data kami berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan itu masih 9,7 juta hektar, itu ditambah dengan perairan. Tapi kalau hutannya saja 8,7 juta hektar. Sehingga kalau dipresentasi masih ada 83% dari luas daratan di Provinsi Papua Barat. Kemudian tutupan lahan kita juga masih sangat bagus. Jadi hutan di Papua Barat sampai saat ini kita kategorikan masih baik. Dan judul yang kita bahas hari ini adalah menakar peluang dan tantangan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Provinsi Papua Barat. Untuk itu saya lebih fokus kepada judul ini. Peluang yang ada pada kita pada saat ini adalah di wilayah Papua Barat ini ada masyarakat adat. Masyarakat adat itu ada dan mereka hidup di dalam wilayah adatnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sudah adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Provinsi Papua, yaitu adanya Undang-Undang 23 tentang penyelenggaraan kehutanan, kemudian PP 106 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan khusus, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-Undang 21. Ini peluang-peluang yang dapat kita gunakan untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Tantangan yang kita hadapi adalah sampai saat ini untuk mendapatkan izin mengenai hutan adat ini, masyarakat adat itu harus diakui dalam suatu peraturan daerah. Kalau itu lintas kabupaten, peraturan daerah provinsi. Kalau hanya dalam satu kabupaten, itu oleh bupati saja. Dan ada pemetaan wilayah adat. Pemetaan wilayah adat ini nanti diajukan ke Kementerian Kehutanan, dan apabila sudah disetujui oleh Kementerian Kehutanan, maka di dalam peta rencana tata ruang itu akan dimasukkan peta wilayah adatnya. Jadi status hutan itu ada hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Sampai dengan saat ini kita di Papua Barat ini belum mempunyai izin persetujuan mengenai hutan adat. Oleh sebab itu beberapa waktu yang lalu kami buat rapat koordinasi kelompok kerja perhutanan sosial untuk mendorong ini harus terbentuk hutan adat di Provinsi Papua Barat ini. Nanti di dalam hutan adat itu kita bisa akomodir izin pengelolaan hasil hutan, kayu dan bukan kayu. Antara lain adalah perizinan berusaha atau pemungkutan hasil hutan atau jasa lingkungan atau dan lain-lain. Saya pikir itu gambaran umum. Oke, baik, itu sepintas terkait dengan hutan adat dan masyarakat adat ya. Baik, terima kasih Pak Ronaweri. Pendengar sudah hadir di Studio Pro 1 Ketua Majelis Rakyat Papua Barat ya, Pak Maksi Nelson Ahoren SE. Pak Ahoren, selamat datang. Selamat siang. Ya, kami juga ingin menyapa kembali Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo MS. Prof, selamat siang untuk Papua Barat, selamat pagi untuk Indonesia bagian Barat nih, Prof. Ya baik, ya, mudah-mudahan suara saya terdengar. Apakah terdengar suara Halo Prof, bagaimana apakah modulasi kami bisa diterima dengan baik? Ya, saya mendengarkan dengan baik. Suara saya terdengar apa tidak ya? Iya. Baik, sementara dikondisikan ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, kembali kami informasikan lagi 0823 60 56 3566 adalah line telepon yang kami sediakan untuk Anda khusus di hari ini untuk berinteraksi langsung dengan narasumber kami. Kami coba kembali menyapa Profesor Kartodiharjo. Prof, bagaimana Prof? Halo? Ya, suara saya terdengar. Ya. Oke, baik Prof, sekarang baru clear suaranya. Oh baik, terima kasih. Ya.
Selamat bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi untuk Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk kami di Papua Barat nih, Prof. Ya, saya tadi sudah mendengarkan Pak Ranweri, Kadis Kehutanan. Oke, baik. Sebelum kami ke Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat dan Ketua Majelis Rakyat Papua, pagi ini Profesor mungkin secara akademisi, selaku praktisi akademisi melihat hutan adat dan masyarakat adat ini seperti apa? Silahkan, Prof. Ya, jadi seperti tadi Pak Ranweri ya, saya ingin menambahkan bahwa kalau dilihat dari peluangnya sebenarnya tidak seluruhnya untuk pengakuan di kawasan hutan itu menggunakan perda. Jadi ada tahapannya untuk mempermudah itu, yaitu dengan menggunakan SK Bupati atau Wali Kota atau Gubernur ya, sesuai dengan lokasinya begitu. Kemudian dari sana memang belum ditetapkan, tetapi akan ada peta indikatif, di mana peta indikatif ini sudah bisa melindungi masyarakat adat itu dari adanya izin-izin baru. Jadi ada sebuah terobosan antara, kira-kira begitu, yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa itu nanti memang sekarang hambatannya seperti tadi Pak Kadis bilang, itu masih soal perda itu, yaitu keputusan politik di daerah. Nah yang kedua, baru-baru ini ada kode desa adat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah ini juga bisa ditempuh, jadi baik terdapat di dalam kawasan hutan negara maupun di dalam di APL ya, di luar kawasan hutan negara, itu bisa menggunakan instrumen undang-undang desa ya, dari yang kemudian contoh yang aktual di bulan Agustus ini adalah dikeluarkannya 4 kode desa adat di Kabupaten Jayapura. Nah, proses itu bisa ditempuh juga untuk memastikan setara dengan yang tadi disebutkan, setidaknya ketika itu ada delineasi ya, wilayah adatnya ini diharapkan bisa terbebas dari overlap penggunaan untuk izin-izin yang lain. Nah, tentu yang kita harapkan kemudian ketika contoh-contoh seperti itu sudah terjadi, maka Kementerian Dalam Negeri, lalu Kementerian KLHK yang terkait dengan kawasan hutan negara, Pemda sendiri, lalu ATR BPN ini mesti kayak pemain sepak bola gitu Mbak, ya, kayak pemain sepak bola. Jadi jangan berebutan kewenangan, tetapi membangun sebuah sinergi di mana goalnya itu adalah memperbanyak pengakuan-pengakuan itu di semua kabupaten di Papua. Karena kita tahu bahwa di semua kabupaten di Papua itu sudah terdapat usulan-usulan begitu ya. Saya kalau pakai menggunakan datanya teman-teman dari Mitra Pembangunan ya, BRWA misalnya, yang keluar Agustus tahun ini, itu kalau untuk Papua Barat, itu dari 1,9 juta hektar yang sudah diidentifikasi, itu sudah ada sekitar 450 ribuan gitu, atau 24% yang menuju ke arah bagaimana pengakuan yang tetap itu bisa dilakukan. Memang untuk Papuanya sendiri ya, itu masih kurang dari 1%, masih kecil sekali. Nah, oleh karena itu, sinergi 4 lembaga tadi, ada Pemda, ada KLHK untuk kawasan hutan, ada Kementerian Dalam Negeri, lalu juga ATR BPN ya, kalau di luar kawasan hutan, ini penting untuk memastikan istilahnya itu outcome bersama gitu, bahwa masyarakat adat di Papua ini, Papua Barat segera paling tidak itu mendapatkan delineasi kawasan sehingga terbebas dari izin-izin yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Demikian sementara dari saya, Mbak. Baik, terima kasih, Prof. Nanti kita masih akan berbincang lebih lanjut. Saya ke Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Bapak Ahoren. Pak Ahoren, melihat perilaku masyarakat adat yang kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali ketika perkembangan desa dilakukan, pembangunan itu dilakukan dari desa dari kampung ke kota, kemudian muncul banyak kampung-kampung baru. Apakah ini juga masuk dalam tatanan hutan
masyarakat adat itu sendiri, karena kalau kita katakan perilaku atau budaya masyarakat kita ini tidak terlepas dari alam seperti itu. Nah, ini sebaiknya yang seharusnya seperti apa? Kemudian kalau memang mereka sudah overload dalam menggunakan haknya mereka itu, ini harus seperti apa? Sehingga mungkin ada semacam regulasi yang diharapkan, sehingga mungkin nanti Bapak Shores, Bapak Dedaida dari DPR bisa bersama dengan teman-teman di sana bisa mulai meramu ini. Silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatan. Yang kami hormati Pak Kadis Ketahanan, Ketua Fraksi Otsus Papua Barat. Pertama-tama saya ingin menyapa kepada seluruh pendengar yang ada di Provinsi Papua Barat, bahkan di luar Papua Barat. Selamat siang, shalom untuk kita semua. Terima kasih atas suatu kegiatan yang hari ini dilaksanakan oleh teman-teman dari Greenpeace. Saya teringat dulu pada saat Greenpeace tahun 2018 itu kapalnya masuk di Papua Barat, dan pada saat itu saya bersama-sama dengan Pak Sekda yang jemput di pelabuhan. Pada saat penyampaian saya di situ sudah cukup jelas, sangat jelas sekali pada penyampaian saya bahwa di Papua ini kita sangat kenal dengan hutan adat, masyarakat adat. Dengan tegas saya sudah menyampaikan. Kita ada punya Undang-Undang 21 dan hari ini sudah berubah jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Hari ini dengan terjadinya konsep pemerintah dalam berubah undang-undang ini kan pemekaran kampung, pemekaran daerah, terus kemudian bicara tentang keuangan. Ada hal yang mereka terlupakan di situ adalah menyangkut tentang kewenangan daripada Undang-Undang 21 sendiri. Ini yang jadi catatan yang harusnya pemerintah harus jeli melihat ini. Banyak terjadinya pemekaran kampung yang hari ini terjadi. Contohnya kami di beberapa kabupaten, yaitu ada di hampir seluruh kabupaten ya. Hampir seluruh kabupaten ada pemekaran. Dan ini juga ada dampak lingkungannya gitu. Sangat jelas. Ya. Memang dengan adanya perubahan undang-undang ini, saya lihat bahwa banyak daerah yang ingin mekar. Contohnya ada di beberapa kabupaten ya, yang kami lihat. Contoh yang ada hari ini di Kabupaten Manokwari Selatan sendiri, terus kemudian ada di Pegunungan Arfak dan di beberapa tempat yang lain yang ada di Provinsi Papua Barat. Yang saya lihat ini, kalau dengan adanya dampak pemekaran nanti, saya lihat bahwa yang jelas akan terjadi ada pembongkaran dan perusakan hutan secara besar-besaran. Hal ini yang harusnya nantinya kita perhatikan dengan baik. Saya berharap bahwa ini peran daripada semua stakeholder yang ada di Provinsi Papua Barat. Baik itu gubernur, baik itu dinas terkait, ini kita harus lihat secara baik. Saya kira bahwa beberapa tahun lalu kan kita sudah canangkan. Provinsi Papua Barat sudah canangkan bahwa Provinsi Papua Barat adalah daerah provinsi hutan konservasi. Itu kami sudah waktu berapa tahun lalu ya sudah dicanangkan itu. 2018 ya. Itu sudah dicanangkan itu hutan konservasi. Tetapi yang hari ini realita yang kita lihat bahwa apa yang disampaikan itu kan tidak sesuai dengan fakta yang kita lihat di lapangan. Kan seperti itu. Bagaimana masih ada izin-izin yang bisa dikeluarkan, dan ini yang membuat kami juga sendiri merasa bingung seperti itu. Terus kemudian dengan tadi saya sampaikan dengan perubahan Undang-Undang 21 yang tadi menjadi Undang-Undang Nomor 2 ini, ini juga tidak memberikan kewenangan sepenuhnya untuk provinsi dan kabupaten untuk sendiri mengatur tentang hutan yang ada di Papua Barat. Teman-teman dari DPR itu kan sudah pernah mengajukan satu perdasus ya, kalau tidak salah ya, perdasus menyangkut masyarakat adat. Terus kemudian 3 kabupaten yang hari ini sudah ada perdasusnya yang sudah, tapi kan tidak berjalan maksimal. Kan seperti itu. Karena apa? Karena dia kan bertabrakan dengan undang-undang struktural yang ada di pusat. Langkah-langkah ini yang setidaknya harus negara memperhatikan. Sejengkal tanah yang ada di Provinsi Papua Barat ini kan ada pemiliknya. Ada masyarakat adatnya ada di situ. Kita memang sadar dan kita tahu bahwa undang-undang
Undang-Undang Dasar 45 sudah menyampaikan bahwa tanah dan seterusnya dikuasai negara. Tetapi mereka juga harus memperhatikan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat adalah daerah kekudusan itu dengan ada Undang-Undang Nomor 2 tadi. Nah, saya kira ini yang nantinya perlu kita lihat bersama-sama. Kewenangan ini sangat penting. Kewenangan ini sangat penting yang diberikan kepada kita. Kalau kita hanya memberikan undang-undang tapi tidak memberikan kewenangannya kan sama saja. Ibarat lepas kepala tahan di ekor gitu. Bicara pemekaran terjadi. Iya. Pada prinsipnya kami setuju dengan pemekaran yang ada di sini. Entah itu pemekaran tingkat kabupaten, kota, bahkan pemekaran tingkat distrik, pemekaran tingkat kami setuju. Silakan. Tetapi nantinya harus ada aturan-aturan yang harus juga mengikat supaya nantinya pada saat mungkin terjadi, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Salah satunya dampak lingkungannya itu ya. Seperti itu. Kejadiannya kelihatan Pak. 22 Agustus di Kota Sorong gitu ya. Iya. Salah satunya kejadian banjirnya. Yang kita khawatirkan juga nanti akan terjadi sama Sorong. Ini kan Manokwari juga bersama. Morong itu kan kejadian itu kan terjadi waktu tahun 60-an. Iya. Banjir. Nah itu. Apalagi dengan hari ini. Bahkan beberapa tahun lalu juga sempat kejadian ya. Benar. Iya. Mungkin itu. Oke, baik. Saya ke Pak Dedaida. Pak Dedaida, perubahan politik reformasi dan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah tentunya ini membuka peluang besar untuk pengembangan hutan kemasyarakatan. Nah, kalau kita berbicara tadi mendengarkan apa yang sudah sempat diutarakan oleh Profesor, kemudian Pak Runaweri juga sudah sedikit memberikan pencerahan, kemudian tadi juga secara masyarakat adat juga Ketua MRPB juga sudah berbicara. Ini kesimpulannya kembali ke regulasi. Nah, sebagai Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, melihat kondisi yang saat ini sudah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Otsus Papua Barat sendiri? Silakan DPR Papua Barat sendiri. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua MRP yang mulia, Ketua MRP Pak Kadis Kehutanan, dan pendengar dari Manokwari dimanapun berada. Baik, politik kebijakan yang DPR kami ambil itu yang pertama terkait dengan kita bersyukur dengan adanya perubahan undang-undang kedua, Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2022 itu ada mengisyaratkan terkait dengan bagaimana mendorong dengan pengelolaan kehutanan itu secara kedaerahan. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua MRP itu di tahun 2019 itu masyarakat sipil, forum masyarakat sipil peduli ruang hidup masyarakat adat sudah menggagas Perdasus pengakuan masyarakat hukum adat. Itu Perdasus nomor 9 tahun 2019 itu sudah ada dan itu sudah diregistrasi dan bisa dipakai. Dan kemarin terakhir tahun 2022 itu Pergub percepatan pemetaan itu Perdasusnya sudah ada, Pergub percepatan sudah ada sebagai landasan pemerintah untuk segera mempercepat pemetaan wilayah adat. Karena bagaimanapun di Papua Barat ini tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak ada tuannya. Semua ada. Dan ini yang belum kita tata kelola dengan baik. Makanya acuan daripada Undang-Undang Otsus itu turun ke Perdasus dan sekarang ada pada Pergub 5 tahun 2022. Itu kami dari DPR berharap itu arahan dari Pergub itu adalah pembentukan panitia di setiap kabupaten kota untuk percepatan pemetaan wilayah adat ya, di kawasan hutan. Nah, di sini kami mendorong untuk segera para bupati di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat itu membentuk panitia percepatan ini sesuai dengan Pergub supaya tahun 2023 itu sudah harus tergambar wilayah adat di mana. Dan ini teman-teman NGO LSM itu sudah ada peta indikatifnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Itu sudah mulai dipetakan. Itu peta indikatif itu ya? Indikatif sudah ada. Dan setahu saya itu sudah ada. Nanti
teman-teman Greenpeace juga itu tahu. Mungkin nanti bisa digali teman-teman NGO itu forum komunikasi masyarakat sipil peduli ruang hidup itu bisa digali di mereka. Itu sudah ada peta indikatif. Dulu juga bersama-sama dengan MLP. MLP juga sudah pernah mendorong itu. Nah, tinggal dikumpul untuk menjadi dasar pijak bagaimana pengelolaan manajemen hutan itu. Nah, di kesempatan ini juga Pak Yang Mulia Ketua MRP dan Pak Kepala Dinas itu kemarin dalam revisi kita mau ada kebijakan dari daerah untuk bagaimana mengalokasikan anggaran khusus untuk mempercepat pemetaan dan manajemen tata kelola masyarakat di hutan adat, masyarakat dan hutan adat itu. Jadi kita ada dorong untuk segera dibentuk satu bidang khusus di bawah Dinas Kehutanan, itu bidang otonomi khusus. Tugasnya itu terkait dengan bagian ini di kawasan hutan. Jadi itu politik kebijakan yang kita ambil dan kita sudah lakoni dia, kita sudah jalankan. Terus kemarin terkait dengan RTRW, Rencana Wilayah Tata Ruang Revisi, itu kami di DPR, fraksi OTU sudah memasukkan nomenklatur masyarakat adat. Itu satu-satunya RTRW di Indonesia yang ada nomenklatur masyarakat adat itu masuk di dalam RTRW revisi, itu adalah Provinsi Papua Barat. Dan itu saya sampaikan pada kesempatan ini dan tentunya didukung oleh teman-teman dari MRP dan juga Dinas Kehutanan dan semua birokrasi yang ada di sini kita dorong, dan itu tinggal besok diimplementasikan. Kalau perangkat-perangkat hukum ini sudah ada, tinggal bagaimana kita bersinergi political will untuk setiap bupati dan gubernur itu harus bisa ada keinginan atau harus bisa ada kemauan untuk segera menyelesaikan pemetaan wilayah adat ini sebagai satu wujud mengintegrasikan tatanan adat itu ke dalam tatanan negara. Inilah yang belum diselesaikan secara baik. Saya pikir kalau ini sudah diselesaikan secara baik, maka persoalan sedikit banyaknya persoalan di tanah Papua ini akan kita minimalisir dengan baik. Mungkin dari saya itu. Baik, Pak Rodaweri, terkait dengan mapping wilayah hutan yang sudah tercover dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat ini sendiri seperti apa, Pak? Karena kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dedaida, ternyata nomenklaturnya sudah ada, bahkan Pergubnya juga sudah ada ya terkait dengan pembentukan panitia. Ini apakah terjadi miskomunikasi sehingga belum terlaksana atau seperti apa ini Pak ke depannya? Silahkan. Baik Pak Bu, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dedaida sangat benar. Cuma tadi ini menjadi kewenangan pusat. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua MRP yang mulia Pak Max ini, kewenangan yang diberikan itu tidak sepenuhnya diberikan kepada provinsi dan kabupaten. Contohnya begini, kita mengajukan peta wilayah adat yang ditandatangani oleh masyarakat adat dan oleh Pak Bupati membuat pergubnya. Tapi yang nanti validasi dan verifikasi itu tetap kembali ke Kementerian Kehutanan. Jadi Ibu bilang tadi lepas kepala pegawai kok ya kira-kira begitu. Dan ini tantangan yang sangat luar biasa. Informasi ini memang sekarang ini ada dua kewenangan. Jadi hutan adat di Dinas Kehutanan, pemetaan ada, Pemda ini bisa menyatukan itu. Kalau Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup bergabung berarti itu menjadi satu, dan kita ada sumber dana dari dana reboisasi itu bisa kita gunakan untuk pemetaan itu. Kalau sekarang kan susah, ada di lingkungan hidup pemetaannya, hutan adatnya ada di kehutanan. Jadi itu tidak ada di perkembangan. Khusus untuk Pak Prof tadi saya mau sampaikan, jadi memang kita sudah coba beda itu aturan yang ada itu, tetapi Bupati itu hanya bisa memberikan dalam bentuk pergub itu di luar kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan itu menjadi kewenangan kementerian. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Ya kita harapkan ini semua dari
saran yang disampaikan oleh Kepala MRP dan ini ya, harus ada tim yang bisa duduk bersama untuk melihat masalah itu. Oke, jadi ke depan panitianya juga mungkin bisa dilibatkan ya, Pak Dedaida ya, dari Dinas Lingkungan, sehingga Pak Runaweri tidak berjibaku sendiri. Mesti duduk bareng. Oke, baik Profesor, kita juga sebelum berbincang lebih lanjut, ini kita sudah punya satu penelpon, kita coba akomodir dulu ya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Selvi. Ya, selamat siang Pak Jerry. Pak Jerry Ya. di Fakfak ya? Saya di Pasar. Ya, masih dalam wilayah Papua Barat. Silahkan. Ya, terima kasih narasumber Pak Dedaida dan Pak Runaweri dan mungkin ada narasumber yang lain. Terima kasih, saya Pak Jerry Marian, saya dari Fakfak. Terima kasih Bapak-Bapak. Tadi saya sudah berbicara tentang kita kewenangan dalam rangka bagaimana kita berbicara tentang hutan dan masyarakat, bahwa sudah bicara banyak regulasi, ya, baik yang dibuat dari pusat sampai dan di daerah kita. Mungkin ada peraturan gubernurnya atau ada peraturan kepala daerah, wali kota atau bupati. Persoalannya sekarang adalah bahwa kita menunjukkan hutan kita ini sudah ditebang habis-habisan. Ya, banyak teman-teman NGO sudah keluarkan informasi dan kami sudah mengakses informasi itu. Regulasi begitu hebat, tetapi rasanya hutan ditebang. Di dalam hutan itu ada masyarakat adat yang mendiami itu dan dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dan lain-lain dan lain-lain. Saya tidak berbicara panjang lebar, cuma singkatnya begini, Pak. Bagaimana kita membuat proteksi sehingga hutan bisa dilindungi, tapi masyarakat adat juga tidak termarginalkan. Itu harapan saya. Artinya, bagaimana supaya hutan itu bisa terlindungi, tetapi masyarakat adat tidak termarginalkan. Hanya ada sebuah investasi dalam rangka tertentu, tanda petik. Saya pikir Bapak-Bapak sudah paham apa yang maksud saya katakan tadi. Ketika saya mendengar apa yang tadi Bapak-Bapak bicara tadi. Itu intinya. Kenapa? Informasi yang saya dapatkan dari Bupati Kabupaten Jayapura, mereka sudah membuat sebuah peraturan daerah berdasarkan keputusan negara untuk memberikan verifikasi bagi kampung adat. Ya, itu sudah dibuat dan saya kemarin sudah mendengar langsung dari Bupati Kabupaten Jayapura, Saudara Matius Awetau, ketua untuk teman saya, rekan saya ketika kami bersama-sama ada di Jakarta. Saya berharap supaya ini contoh yang baik dalam rangka bagaimana kita memberikan perlindungan bagi masyarakat adat. Betul, hutan itu perlu dikelola, tapi juga perlu dilindungi. Di dalamnya itu ada masyarakat adat. Bapak-bapak harus hadir membuat proteksi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat itu sendiri yang ada di dalam sebuah kelembagaan. Itu yang saya harapkan. Artinya di satu sisi hutan dimanfaatkan untuk kepentingan sebesar-besarnya, tetapi juga masyarakat adat tolong jangan sampai termarginalkan. Kita lihat ini investasi besar yang ada, sudah ada. Contohnya Bapak bisa lihat, Freeport itu contoh. Misalnya contoh yang ada di Citanggu sana, misalnya ini contoh itu kan dari Citanggu, tapi kan ada yang lain. Nah ini yang saya berharap supaya menjadi perhatian kita bersama. Kami sebagai masyarakat hanya menyuarakan. Terima kasih Pak Dedaida, ada Bapak Runaweri, Ibu Selvi, dan mungkin narasumber yang lain. Mohon maaf mungkin kalau bicara saya sedikit agak tegas, tapi inilah suara saya bukan mewakili, tapi menyuarakan apa yang selama ini saya dengar dari masyarakat kecil. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Iya. Baik, terima kasih Pak Jerry sudah bergabung bersama dengan kita siang ini. Silahkan langsung ditanggapi oleh, mungkin saya ke Pak Dedaida dulu nih. Pak Dedaida, bagaimana sehingga ada proteksi untuk hutan itu tetap terlindungi, sekalipun hutannya tetap produktif, tapi hutannya terlindungi, tapi juga masyarakat ini tidak termarginalkan. Baik, terima kasih. Satu kendala kita tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua MRP dan Pak Adis itu adalah lepas kepala pegang ekor itu terasa sekali. Jadi kita berharap ini Pak Profesor ada dekat dengan pusat, Pak Profesor bisa mungkin juga menyampaikan kepada
pusat bahwa kalau sudah diberikan kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 2, itu saya berharap kewenangan terkait dengan pengelolaan hutan juga itu harus disampaikan atau diberikan kepada daerah. Jangan separuh-separuh. Soal pelepasan kawasan, izin pinjam pakai dan sebagainya ini kan harus diurut semua ke pusat. Itu tidak benar. Padahal wilayah hutan ada di Papua Barat dan itu ada masyarakatnya. Ini bagaimana kita atur masyarakat sedangkan izin-izin semua ada di pusat. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Makanya dalam implementasi undang-undang baru itu kita berharap untuk ada perhatian khusus soal kehutanan dari pusat. Dan kalau kewenangan itu sudah diberikan untuk kita kelola hutan, jangan lagi ada soal yang lain diatur untuk bagaimana pusat itu memverifikasi peta wilayah adat lagi kembali. Dan mereka tidak tahu adat kita di sini, yang tahu kita sendiri. Makanya kalau kita udah final pada pengusulan hutan adat ataupun SK wilayah adat, ini berharap pusat bisa menjembatani itu dengan baik dan mengeluarkan SK. Karena wilayah adat Papua itu ya MRP dan fraksi Otsus dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat kita yang paham. Jauh lebih paham gitu Jauh ya. lebih paham. Iya, ibarat kita punya rumah, tuan rumah yang lebih tahu apa isi rumah ya. Itu yang sebenarnya. Iya. Jadi saya berharap seperti itu dan perlu saya tekankan lagi syarat untuk hutan adat itu kan dari Kementerian Kehutanan. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, salah satu syaratnya adalah SK wilayah adat. Nah, untuk itu saya berharap untuk kita segera mendorong percepatan pembentukan panitia. Panitia sesuai Pergub tadi supaya SK wilayah adat itu segera dikeluarkan oleh panitia itu supaya segera kita proteksi secara kekhususan. Kita udah proteksi dan nanti kita akan bawa ke pusat untuk kita minta kepada teman-teman di Kementerian Kehutanan mengurus wilayah adat di Papua Barat ini agak khusus. Karena orang Papua ini memandang hutan dan tanah itu adalah ibu bagi mereka. Jadi tidak sama dengan wilayah lain. Jadi kalau ibu dengan anak itu bagaimana eratnya, itulah hutan Papua dengan masyarakat Papua. Jadi harus diurus secara baik. Kalau tidak, ya nanti bisa jadi berbahaya bagi kita. Baik, seperti itu. Baik. Pak Ahoren mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya. Silahkan. Terima kasih Bu. Iya, saya tadi sepakat ya, tadi yang Pak Jerry sampaikan tadi, ada dua hal yang sangat penting. Tadi Pak Jerry sampaikan tentang regulasi, itu yang terjadi Pak Jerry. Itu yang terjadi di sini, itu di negara kita terjadi seperti itu. Kita punya perdasus, tapi kan ya sampai di sana juga tidak efek gitu. tidak punya kemampuan. Karena seakan-akan bahwa hutan kita ini dikuasai oleh orang Jakarta, bukan dikuasai oleh masyarakat yang ada di situ. Sepakat ya Pak Jerry. Yang kedua ini juga menjadi perhatian untuk kita semua yang ada di Provinsi Papua Barat, bahwa kita ingin sekali untuk jaga hutan itu. Tapi masyarakat adat ini hidup dengan hutan, hidup dengan kayu. Hari ini kita larang mereka tidak memotong kayu, tetapi pemain hidup mereka setiap hari apa yang mereka dapat. Ini catatan penting untuk kita semua. Kita larang mereka jangan potong kayu, tetapi pasti akan sampaikan. Terus saya makan dengan apa? Anak-anak saya sekolah dengan apa? Saya kira ini menjadi perhatian khusus untuk kita semua, teman-teman DPR. Coba kita cari regulasi apa yang nantinya masyarakat itu tidak menebang kayu, tetapi mereka dinafkahi hidup dengan jaga hutan itu. Ini yang perlu kita lihat bersama-sama. Terus kemudian kita juga ada sampaikan tadi bahwa kita punya Undang-Undang 21 ada. Undang-Undang 21 yang sudah berubah jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 ini. Antara pemerintah, DPR dan MRP ini kita tidak saling duduk sama-sama. Contohnya sudah sangat jelas itu. Di dalam Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 ya, itu di pasal 2 ayat 1 itu, bahwa itu MRP itu dia memberikan saran dan pertimbangan
terhadap peraturan atau rancangan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Papua Barat, khusus untuk menyangkut tentang perlindungan hak-hak asli orang asli Papua. Ini tidak jalan. Ini yang harus teman-teman mereka lihat ini. Harus ada perdasi yang mengatur. Karena hari ini semua pihak ketiga yang masuk proses Papua Barat ini sebenarnya tidak pernah tahu dan tidak pernah memberikan saran dan pertimbangan. Ini jadi masalah. Oleh karena itu, dalam hal pemerintah mengeluarkan surat izin kepada siapapun dia, sendiri kita harus dari undang-undang yang sudah diberikan kepada kita itu. Seperti itu. Terus kemudian, ini catatan untuk Kepala Dinas Kehutanan bahwa ini ada di tahun 2004 ini sampai dengan hari ini banyak kayu-kayu masyarakat adat ini ada tertinggal di hutan. Ada yang tertampung begitu banyak, puluhan ribu kubik, ada banyak gitu. Mereka yang punya kayu saja mau ambil itu susah sekali. Kan kasihan, kayunya tinggal sampai dengan hancur begitu saja. Sebenarnya ini kita pemerintah lihat itu secara jeli, secara baik. Bagaimana kayu-kayu yang sudah dipolis lain dari tahun 2004 sampai hari ini, kenapa tidak dikeluarkan dari hutan? Terus kemudian diberikan kepada rakyat untuk menggunakan pemanfaatan untuk mereka punya perekonomian ke depan. Ini kan susah. Di saat mereka mau keluar kayu, pasti ada pihak-pihak lain yang masuk. Baik itu ada dinas kehutanan, ada malah aparat keamanan juga masuk. Kasihan, kan kayu tinggal begitu. Dan itu terbukti. Termasuk yang ada di Kaimana, yang ada di Wandama. Ini kan kayu sampai di Bitung, ini kayu sampai ditambung, ditutup dengan alat-alat berat, disimpan. Nah ini juga mencatat untuk kita semua, kalau bisa menyangkut kayu-kayu yang hari ini ada di luar sana, kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat yang ada di daerah setempat. Oke itu berapa hal Pak Jerry, terima kasih. Saran yang kedua, saya sangat setuju. Saya kira ini langkah yang nantinya coba kita pertimbangkan bersama-sama. Kita tugas MRP adalah jaga manusia dan jaga tanah. Kalau kita sudah jaga tanahnya, maka kita juga harus melihat apa yang ada dalam tanah itu yang perlu kita kelola untuk masyarakat bisa dapat menjaga itu dengan baik. Kita punya hutan banyak, segala macam banyak. Tetapi kalau masyarakat hari ini tidak dilibatkan dalam mengatur itu kan sama saja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Runaweri, saya ke Profesor dulu nih, Prof. Halo. Halo, ya. Ya, Prof. Dari kacamata akademisi, pasti Prof sudah mengikuti perbincangan sejak tadi. Kemudian mungkin Prof juga menyimak apa yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita yang juga merupakan masyarakat di wilayah Papua Barat. Ini bagaimana formula yang paling tepat sehingga segala sesuatu yang dari daerah ini bisa top marko top dan mantul gitu, ada efeknya sampai ke pusat. Silakan Prof. Ya, jadi inti dari pengembangan ekonomi masyarakat, beberapa waktu lalu saya juga ke Kabupaten Jayapura, ke Sarmi ya, dan tempat lainnya melihat secara langsung bagaimana hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alam di situ. Itu memang kalau dilihat perbincangan keputusannya itu masih heavy-nya itu masih di peraturan perundangan sebetulnya. Jadi saya sepakat tadi itu Bapak mengatakan bahwa percepatan panitia di kabupaten untuk pemetaan itu karena itu kalau dilihat dari peraturan perundangannya apapun juga prosesnya itu menjadi syarat ya untuk pemetaan kepastian wilayah dan seterusnya. Nah, tetapi saya kira Bapak juga perlu mencermati ya ketika banyak juga sudah analisis mengenai Undang-Undang 2022 itu termasuk juga PP 106-nya yang langsung mengenai kewenangan. Nah, di situ dikatakan secara jelas bahwa kemenangan terkait dengan berbagai macam pemerintahan di Papua itu tertuang di dalam PP 106. Kalau tidak tertuang di situ, itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, begitu bunyinya ya. Nah, itu yang sekarang sedang juga diuji di Mahkamah Konstitusi sebetulnya undang-undangnya. Nah, ketika kita mempelajari PP ini, sebenarnya cukup berat gitu ya, untuk memastikan kelancaran pengakuan masyarakat adat. Karena tidak langsung sebetulnya prosesnya itu ditentukan dalam kerangka otsus itu. Jadi kalau saya membaca dari sisi akademisi gitu, otsus itu kayaknya lebih banyak otsus politik, tapi bukan substansial begitu. Substansial yang saya maksud itu adalah seperti tadi Bapak katakan juga,
ini memang orientasinya nanti harus ada nomenklatur di tata ruang, sehingga ruang di Papua itu memang beda dengan ruang di Sumatera Utara, di Jawa segala macam. Di sini harus ada kode wilayah tadi itu, di mana di dalamnya itu adalah masyarakat adat tadi. Itu target sebetulnya dalam konteks proses-proses pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang juga penting, saya ingin tadi mengomentari juga ya dari Bapak Kepala Dinas tadi, itu gini, jadi kalau kita ingin sinergi juga di tingkat kebijakannya, selain panitia tadi yang juga dipercepat ya untuk pemetaannya, itu begini, ketika proses-proses ini berjalan, ini ada juga inisiatif kode desa adat oleh Kemendagri. Nah, memang kalau kita temukan nanti kode desa adat itu di dalam kawasan hutan misalnya, itu nanti prosesnya akan divalidasi oleh KLHK, tetapi di dalam klausul Undang-Undang Cipta Kerja itu gini, yang dulu dikeluhkan bahwa Perda itu menghambat, di situ bisa oleh SK Bupati, itu maksudnya gitu, bukan ditetapkan oleh Bupati, bukan. Tetapi wilayah kode desa adat sebenarnya bisa dibuat SK Bupati, kemudian KLHK atas dasar kewenangannya bisa menentukan peta indikatif ya, bukan peta apa istilahnya definitif ya, bukan sesuatu yang udah tetap gitu, masih indikatif. Tetapi peta indikatif itu sudah bisa menghindarkan wilayah-wilayah kode desa adat itu dari kemungkinan adanya izin-izin usaha besar gitu. Sehingga sebetulnya di sini kalau kita mencari celah itu juga bisa sebetulnya, karena dulu selalu Perda, sekarang diberi opsi SK Bupati begitu, yang melahirkan peta indikatif tadi. Nah, saya melihat bahwa kalau ini nanti langsung seperti tadi ya, dimasukkan dalam tata ruang, apakah level kabupaten atau provinsi gitu ya, maka disitulah yang saya sebut otsus substansial, gitu, bukan otsus politik gitu ya. Karena selama ini sebenarnya lebih dilihat dari kacamata politik itu. Sehingga dalam konteks substansial ini, benar-benar sumber daya alam di Papua itu dikerjakan sesuai dengan karakteristik Papua gitu. Bukan persoalan perpolitikan dalam hubungan pusat daerah kaitannya dengan Papua dan Jakarta kira-kira gitu. Tapi berlandaskan opsi-opsi yang kita tahu bahwa ya itu memang secara de facto seperti tadi dikatakan ya, tidak ada sejengkal tanah di Papua itu yang tidak ada masyarakat adatnya. Kira-kira begitu, Ibu, arah saya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Saya ke Pak Runaweri nih. Pak Runaweri, silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama, Pak Yeri di Fafak, saya ucapkan terima kasih. Memang inti dari pengelolaan hutan berkelanjutan ini adalah masyarakat sejahtera, tapi hutan harus lestari. Atau baliknya bagi kita, hutan lestari, tapi masyarakat harus sejahtera. Oleh sebab itu pemerintah sudah melakukan satu program yang namanya perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini ada 5 skemanya, itu hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, dan hutan desa. Kita di Papua Barat ini sudah punya 83 izin hutan perhutanan sosial ini. Tetapi setelah kita mau laksanakan, itu tidak bisa berjalan. Sehingga ada yang salah di situ. Kita sudah evaluasi itu. Salah satunya bahwa isi dari hutan perhutanan sosial itu di dalamnya tidak ada kayu. Karena diverifikasi oleh tim dari pusat. Nah, itu salah satu masalah, ada masalah lain. Sehingga pada saat dia mau keluarkan, kalau dia sudah punya izin perhutanan sosial, dia bisa keluarkan izin pemungutan kayu, dia bisa izin pemanfaatan kayu. Tetapi kalau tidak ada kayu di dalam itu, dia mau keluarkan izin apa? Tidak bisa. Nah, kemudian dari 83 izin ini, tidak ada satupun hutan adat. Sedangkan di Sulawesi, Sumatera ada hutan adat. Kenapa Papua yang kental dengan adatnya tidak ada? Ini berarti ada hutannya yang juga lumayan luas ya. Jadi itu ada hal yang salah. Terkait dengan Pak MRP tadi, Bapak saya laporkan saja bahwa ini sudah jalan. Kemarin kita sudah minta ke Kementerian Kehutanan untuk pembangunan kayu untuk pembangunan rumah di Bintuni, kerjasama BP dengan
IP dengan Pemda Bintuni, ada 436 rumah itu kita minta 9.000 meter kubik, dan dari kementerian itu sudah kasih izin khusus, jadi itu izin khusus dari kementerian. Nah sekarang kami tinggal lapor ke Bapak Gubernur, nanti Bapak Gubernur perintahnya bagaimana itu. Jadi itu satu contoh. Kita harapkan yang lain juga nanti ada data yang pasti baru kita ajukan. Karena yang menjadi kekhawatiran pusat itu, jangan sampai dikasih izin, masyarakat tidak tebang yang lama, tapi dia pergi tebang baru lagi, itu jadi persoalan lagi. Jadi datanya harus benar dulu, kita inventarisasi stok of namanya dulu, posisinya di mana, jumlahnya berapa, baru kita sudah ajukan. Tapi yang 9.000 kubik sudah dapat izin Pak, saya lapor dari. Nanti yang lain kita buat sistemnya sama gitu, kita inventarisir. Pada prinsipnya kayu ini harus bermanfaat untuk masyarakat, jadi jangan sampai tinggal. Yang kita bersyukur pada Tuhan karena kayu Merbau ini walaupun dari 2004, tapi setelah diolah di dalamnya itu masih bagus karena itu pemberian Tuhan untuk kita di tanah Papua ini. Oke, baik. Terkait dengan hal-hal penting yang krusial yang mungkin segera harus dilakukan, kemudian yang membutuhkan sinergitas ke depan untuk lebih mempertajam lagi apa yang menjadi kewenangan masyarakat adat, sehingga dalam pengelolaan mereka juga tidak seperti kisah yang barusan diceritakan atau disampaikan oleh Pak Horen tadi ya, Pak Horen ya. Ini bisa terjadi dan jangan sampai terjadi kembali. Ini seperti apa nih Pak Runaweri? Terima kasih. Jadi tadi dari apa yang kita bahas dari Pak George, Pak Max, bahwa memang kita harus bentuk tim terpadu karena pengelolaan hutan ini kompleks. Kita harus sama-sama duduk, kita membuat. Dan ini salah satu metode kerja yang sekarang dilakukan oleh Bapak pejabat gubernur kita. Setiap ada masalah kita harus bentuk tim kerja. Nanti tim kerja ini yang melihat langkah-langkah apa yang kita buat sehingga mendorong percepatan. Kita harapkan kalau hutan adat itu sudah ada, masyarakat sudah bisa berikan izin sendiri kepada pihak ketiga, kami tinggal pengawasan saja. Dan sekarang kan masalah kita itu masyarakat belum mendapat izin hutan adat, persetujuan hutan adat itu yang belum. Kalau dia sudah dapat itu, atau hutan desa atau hutan yang lain-lain ini, dia bisa buat izin sendiri. Dan saya rasa kalau masyarakat yang punya izin sendiri, pasti dia jaga hutan itu sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Dan ya tadi, hutan lestari, masyarakat itu sejahtera. Jadi intinya tadi, harus ada tim terpadu yang kita bentuk. Iya. Oke, baik Profesor, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan kepada pendengar kita dan juga mungkin untuk Pak Runaweri. Kebetulan di sini juga ada Ketua Fraksi Otsus dan Ketua MRPB. Silahkan Prof. Ya, saya kira ada dua hal. Pertama, terlepas dari perubahan-perubahan yang diinginkan dari berbagai peraturan perundangan ya, karena itu bisa menghambat seperti itu terdapat peluang-peluang yang bisa digunakan untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat di Papua dan Papua Barat ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan, apa yang menjadi inisiatif Kemendagri, kemudian KLHK dengan SK Bupati dan peta indikatif dan seterusnya itu memang bertumpu pada yang Bapak tadi sampaikan ya mengenai percepatan pemetaan itu, dan teman-teman LSM itu juga sudah sedang bekerja untuk itu gitu. Nah, yang kedua dalam jangka panjang tentu Bapak Ibu sekalian bagus juga kemudian kita mengevaluasi. Saya lihat terutama PP 106 sebetulnya. Karena saya juga menjadi bagian proses pembentukan Perdasus di Papua ini ya dengan teman-teman yang lain sedang mengerjakan ini gitu. Nah, itu memang kalau kita lihat substansinya terutama filosofi penguatan masyarakat adat, pembelaan adat ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 segala macam itu rasanya belum tepat begitu ya. Nah, sangat baik dalam jangka panjang hal-hal seperti itu menjadi sebuah komunikasi dengan pusat begitu untuk apakah direvisi atau apa gitu ya, karena sifatnya adalah peraturan pemerintah. Nah, itu menjadi satu agenda juga yang saya kira penting. Demikian Ibu dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ahoren, silakan Pak. Ada poin penting yang ingin disampaikan pagi ini, atau mungkin Bapak mau kasih langsung buat janji Pak Runaweri, habis ini mungkin kita bisa bikin time schedule untuk duduk bareng begitu ya, karena mengingat pergubnya sudah ada, kemudian panitia memang harus segera dibentuk sehingga aksi ini bisa berkelanjutan begitu. Silakan. Iya. Jadi sepakat ya Pak Kadis. Iya. Setelah mungkin selesai dari Pak Gubernur, apa yang nantinya kita bicarakan ini, kita dalam tim yang begitu kuat. Di situ ada MRP-nya, ada DPR-nya, ada pemerintahannya. Saya kira hari ini masyarakat lagi menunggu. Karena tadi saya sampaikan, kita mau punya perda, sikap perdasus sangat susah sekali kita tembus ke Jakarta itu, sangat susah. Bicara tentang hak-hak adat masyarakat ini sangat susah. Oleh karena itu ya, saya kira mari kita bergandeng bersama-sama supaya apa menjadi harapan daripada masyarakat untuk kita yang ada di Papua Barat bisa tercapai. Nah, hal yang kedua tadi Pak Prof sampaikan, ya memang menyangkut tentang PP 106 ini kan arahnya bicara tentang kewenangan ini kan sangat kecil. Itu banyaknya arahnya larinya ke politik. Oleh karena itu ya, saya sepakat kalau memang kita bisa diberikan kesempatan untuk kita mengecek kembali tentang PP nomor 106 ini, mungkin kita lihat kembali lagi seperti itu. Karena hari ini kita butuh adalah kewenangan. Kita tidak butuh apa-apa. Kita tidak butuh uang. Hari ini kalau kita dikasih kewenangan, waktunya uang untuk kena. Tetapi kalau diberi kewenangan, dia mau kasih kita uang dengan ratusan miliar pun juga, tapi kalau tidak punya kewenangan, saya optimis tidak akan jalan. Apa yang ini? Saya kira tidak akan jalan. Karena tanpa kewenangan kita tidak bisa buat apa-apa. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Silahkan Pak Dedaida. Ya, baik. Ini karena pionirnya ada di Pak Runaweri. Eksekutor. Ya. Jadi memang harus mulai. Jadi Pak Kadis dan yang mulia Pak Ketua MRP, saya pikir tim itu sudah segera dibentuk melibatkan MRP, DPR, ini yang untuk sama-sama, akhirnya masih belum kelar sampai sekarang. Tapi saya berharap ada inisiatif baik dari Pak Runaweri untuk kita kumpul bersama, kita evaluasi semua dan mulai kita dorong untuk segera percepatan SK itu penting. SK wilayah adat di seluruh kabupaten kota untuk percepatan pemetaan itu jadi agenda supaya hutan adat itu segera ada. Karena itu menjadi salah satu persyaratan. Baru nanti kita dorong, misalnya kalau tadi Pak Prof terkait dengan 106 itu masih lemah dalam bidang kehutanan atau manajemen kehutanan, kewenangan untuk mengelola hutan, kita ambil langkah untuk segera meminta kewenangan itu kepada kita. Nah, ini kemarin dalam pembahasan Perdasus Pertambangan Rakyat itu kita ada minta untuk, kita dari DPR minta untuk Kementerian SDM itu untuk menghentikan semua izin dalam hal mineral sambil mereka itu duduk bareng daerah. Jadi pusat dengan daerah menentukan NSPK atau prosedur penerbitan izin itu selesai dulu baru bisa dapat izin. Ini yang kita maksud. Dalam hal mengeluarkan izin kehutanan juga itu wajib hukumnya duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jangan daerah diabaikan. Terus pusat mengambil kebijakan, terus disuruh daerah tanggung jawab itu izin untuk berhadapan dengan masyarakat. Itu juga tidak, saya pikir tidak berimbang. Jadi mari kita duduk sama-sama, ada MRP. Kita ini sekali lagi di Republik ini kan kita udah diberikan yang khusus itu. Kalau yang khusus itu kan lex spesialis, derogat, lex generalis. Artinya mengabaikan yang lain. Nah, dalam mengabaikan yang lain ini kan harus diberikan kekhususan. Makanya itu kami di DPR fraksi otos ada, yang mulia ketua MRP ada, kita kan ditugaskan negara untuk menyampaikan hal yang khusus itu. Nah sekarang kita udah sampaikan, wajib hukumnya negara harus mendengarkan,
mengkolaborasikan hal-hal ini. Makanya satu tadi tim harus segera dibentuk. Tadi sebagai leading sektor untuk kita, termasuk juga dengan pertanahan tadi, supaya mungkin kita bisa duduk dan kita ambil langkah segera untuk percepatan pemetaan wilayah adat dan hutan adat di Provinsi Papua Barat. Saya pikir regulasinya sudah kita dorong semua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedaida. Saya ke Pak Runaweri. Pak Runaweri, silahkan dengan closing statement-nya sekaligus mungkin menanggapi apa yang sudah disampaikan, harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Dedaida dan juga Pak Ahoren. Karena mengingat Bapak selaku pionir dan juga eksekutor yang nantinya akan action di lapangan nih Pak, silahkan. Terima kasih Bu. Jadi yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan satu potensi hutan yang luar biasa ini. Dan kita harapkan potensi hutan ini harus bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang berikutnya dari hasil diskusi kita yang luar biasa ini, kami akan catat dan laporkan ke Bapak Gubernur untuk tindak lanjutnya, mohon arahan dari Bapak Gubernur. Dan yang ketiga ini kan tadi yang kita bahas ini terkait dengan masyarakat adat dan wilayah adatnya ini. Ini tidak bisa ditentukan oleh satu pihak, banyak pihak terkait. Tata ruang harus ada, lingkungan hidup dan pertanahan harus ada. Artinya sinergitas OPD dan stakeholder ya. Oleh sebab itu saya setuju apa yang disarankan, nanti kami buat rencana pertemuan awalnya dulu. Kira-kira tugas daripada tim ini apa saja. Setelah itu baru kami laporkan kepada pimpinan. Sehingga kita harapkan, ya sudah, kalau memang peluangnya hanya di 106 itu, bagaimana supaya hutan adat itu harus ada di Papua Barat. Sehingga kita coba, tadi Pak Prof bilang dengan celah-celah yang ada kita coba. Kalau itu bisa jalan, kita mau lihat apakah aturan yang dibuat bisa dieksekusi di lapangan atau tidak. Kalau tidak, kita minta kembali, kita kembalikan ini otsus ini dan kita minta penggantinya yang bisa memihak kepada keberpihakan kepada masyarakat adat itu. Saya pikir itu. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah, atas nama Gubernur, atas nama Dinas Kehutanan, saya ucapkan terima kasih untuk Greenpeace yang sudah memfasilitasi ini dan teman-teman dari RRI Manokwari. Semoga RRI tetap jaya ke depan. Dan terima kasih untuk Bapak Ketua MRP yang mulia Pak Horon, Pak Dedaida dan kita semua yang hadir. Kiranya apa kita bicara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan terutama masyarakat kita yang ada di wilayah adat masing-masing. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Profesor, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Terima kasih sudah berbagi bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Ya, dan Pak Runaweri, juga Pak Dedaida dan Pak Horen, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya hadir dan juga berdiskusi terkait dengan topik kita, menakar peluang dan tantangan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Provinsi Papua Barat. Kita berharap ke depan ini bukan sampai di sini saja, tapi masyarakat, khususnya masyarakat adat bisa langsung merasakan dampak dari apa yang dibicarakan hari ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Pendengar, komitmen pembangunan berkelanjutan berarti menjaga keseimbangan aspek ekonomi sosial dan lingkungan serta hak dan peran masyarakat adat sebagai hal penting dalam proses pembangunan di Papua Barat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan. Jika kebutuhan kita banyak, maka hutan jangan kita rusak. Hutanku, hutanmu adalah hutan anak cucu kita. Saya Selviana Lamonday, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai bersua kembali.